Saya berapa tidak digaji juga, alhamdulillah. Ya kadang dapat uang 75.000 per bulan. Jadi gini, pengacara sebenarnya itu adalah malaikat. Apakah selama jadi pengacara biasa dapat fitnaan-fitnaan seperti Oh itu? sering kami difitnah. Seperti bagaimana dengan pengacara yang menjanjikan kebebasan? Itu bukan pengacara, itu pembawa acara. Ada pengacara di warung kopi, ada pengacara memang ada kantor. Ya beda ya. Ya berapa provinsi di Indonesia? Ya, yang tinggal saya tidak datang adalah Papua. Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan dulu, Sulawesi Baru. Jangan ada tembang pilih. Tembang pilih artinya jangan melihat itu seorang siapa. Gubernur kemarin saja kan tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selama. Kembali di podcast Rakyat dan News bersama saya Iwan Aparenta. Saat ini sudah ditemani oleh salah satu pengacara dan penggiat anti korupsi yang ada di Sulawesi Selatan bersama Bapak Farid Mama. Apa kabar ini, Puang? Saya memanggil Puang karena kita sebagai orang Bugis Makassar harus membudayakan kearifan lokal. Ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah kabar bagus. Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin saya memanggil Puang ke sini, saya memanggil seperti itu untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di luar sana. Seperti apa sih itu dunia kepengacaraan, termasuk suka dukanya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kisahnya kepada teman-teman. Saya berbicara dari mana dulu? Mungkin dari proses mengapa menggeluti dunia pengacara ini. Ya oke. Ya terima kasih. Iwan Aparenta. Saya sangat berterima kasih atas diundangnya. Siap. Di sini untuk memberikan pengalaman untuk jadi saya sangat bersyukur kepada anak-anak saya ini. Jadi dulu ketika saya selesai saya di wisuda itu 95 ya. Ketika itu saya belum berniat jadi pengacara. Karena pikiran saya itu pengacara itu ya gimana, artinya tidak profesional, tidak apa. Nah, ketika saya punya keluarga sudah almarhum, Iya. dia menyampaikan kepada saya bahwa jangan lihat dari sisi satu orang. Jadi kita melihat bahwa pengacara itu tergantung dari orangnya, individunya. Jadi saya pelajari ada beberapa bulan. Jadi pas ada itu saya tes. Enggak, saya ikut dulu. Jadi saya ikut dulu pada tahun 96 itu saya ikut namanya Laci. Laci itu berdomisili di Lanto Denpasar. Lanto Denpasar ya, yang sekarang pas depannya Kodim. Setelah itu saya berapa tidak digaji juga, alhamdulillah. Ya kadang dapat uang 75.000 per bulan. Ya itulah suka dukanya kadang. Ya apapun yang kita makan, ya yang penting keikhlasan. Jadi Pak, ketika saya belajar dari situ, dari Laci, saya dipanggil ke Pak Asmau Abbas almarhum. Ya, betul. Ya orang tua kita, guru besar saya, almarhum Pak Abbas. Asmau Abbas itu adalah guru saya. Dan saya banyak belajar tentang bagaimana proses-proses hukum itu, bagaimana menghadapi orang, bagaimana. Tapi ketika saya ikut sama beliau itu, apapun yang disuruhkan beliau, ya kita anak buah ikut itu aja. Suruh nyopir, jadi nyopir. Ya disuruh ngantar istri anaknya, kita ngantar. Ya, ngantar kiri kanan. Tapi saya juga enjoy menikmatnya. Itu dukanya ya? Dukanya. Sementara senangnya seperti apa? Senangnya ini ketika sekarang senangnya ini kita ya jadi pengacara begini, senangnya itulah ketika kita sudah ada nama. Dulu kan kita tidak punya nama.
yang ada namanya Pasmaun. Iya, betul. Sekarang Parit Mama. Oke, Ya. sebagai pengacara, orang yang mengerti apa itu pengacara mungkin no problem. Tetapi bagi yang tidak mengerti apa itu pengacara, mereka terkadang berpikir begini. Ngapain jadi pengacara? Apa itu pengacara? Dia cuma membela orang yang salah. Apakah benar membela orang yang salah? Atau Gini, membela itulah mungkin gini. Mungkin apakah mereka tidak memahami atau kurang paham? Jadi beda memahami dan beda kurang paham. Betul. Tidak memahami dan kurang paham. Jadi gini, pengacara sebenarnya itu adalah malaikat. Kenapa sebenarnya malaikat? Pengacara itu bukan membela orang yang salah, tapi meluruskan orang yang salah. Ya, ngerti? Meluruskan itu ketika mungkin si A ini contoh, Betul. si A ini tangkap, mungkin salah tangkap. Ya, kitalah yang meluruskan sebagai lawyer. Bagaimana kalau betul-betul ini orang bersalah masih dibela? Ya tetap kita bela untuk meluruskan ketika tabe ancaman hukumannya 10 tahun. Contoh, kita bela bagaimana caranya supaya bukan untuk dilepaskan, artinya meluruskan supaya ada hak-haknya. Ancaman 5 tahun ke atas wajib didampingi oleh penasihat hukum. Berarti di sini kita membela sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya dan sisi keadilan. Ya. Apakah selama jadi pengacara biasa dapat fitnaan seperti itu? Oh, sering kami difitnah. Seperti? Sering kami ya, kadang dikatakan penipu. Kok bisa? Nggak, iya, ya namanya orang. Kalau ketika masalahnya gini, contoh perkara narkoba, contoh ya, salah satu. Iya, betul. Ketika keinginannya tidak dianukan, terpenuhi, maka jadilah kita pengacara penipu, disebut. Tapi ya, kadang kita sakit, tapi kita mau apa? Ya, karena itulah pekerjaan kita. Tapi di depan Allah itu kita tidak seperti itu. Bagaimana dengan pengacara yang menjanjikan kebebasan? Itu bukan pengacara, itu pembawa acara. Tapi kami tidak pernah menjanjikan sesuatu. Dan perlu diluruskan ke publik karena tidak menutup kemungkinan di luar sana. Ada banyak. Makanya gini, ada pengacara di warung kopi, ada pengacara memang ada kantor. Ya beda ya. Pengacara di warung kopi kadang banyak yang tertipu. Tapi kadang merasa dirinya bahwa dia pengacara padahal bukan pengacara. Tapi ada juga pengacara memang pengacara. Tidak ditahu kantor, dia cuma menyebut jalan ini. Tapi kadang pakai kantornya orang. Ketika dicari, tahu tidak pernah masuk kantor. Tapi itu yang terjadi sekarang. Nah, saya harap kepada masyarakat artinya yang tidak mengerti, marilah saya memahami bahwa jadi pengacara itu adalah pekerjaan sangat mulia. Kalau kita memuliakan orang, memuliakan itu aturan. Kalau kita bekerja dengan sesuai hati nurani dan keikhlasan diri kita itu sendiri, tergantung kita yang memanage itu pekerjaan. Apa yang sering menjadi kendala ketika mendampingi proses hukum, mulai dari kepolisian sampai kendala? Karena di polisi kita bertengkar. Kemarin saya bertengkar waktu kasus narkoba, waktu masih diare. Saya bertanya, kan ada masalah habis masa penahanan, dia memanggil saya untuk ketemu. Kok malah saya didorong, saya ini lawyer loh. Lawyer bukan lawyer, artinya bukan tukang becak masuk. Tukang becak pun tidak bisa di situ, karena ada aturan yang mengatur. Kita ini sudah dilindungi, malah kita ini didorong, terus diminta lagi surat kuasanya orang tuanya, padahal dia bukan di bawah umur. Tapi, ya, kenapa penyidik seperti itu, seperti cacing kepanasan? Karena ada rasa takut. Ada dia bentur aturan. Dia benturnya itu ketika ketika diperiksa oleh Propam, dia mengatakan bahwa tersangka sendiri yang meminta untuk dilindungi pada saat itu karena COVID. Itu alasannya. Itu karena mungkin ada tekanan. Kita tidak tahu walau-walam. Kenapa? Seandainya dia kasih saya surat kuasa, saya kan keluarkan demi hukum. Karena ada 1 bulan. Tapi tunggu, saya lanjutkan. Ketika itu saya menghadap sama Kapolrestabes, dipanggil kasatnya, malah saya dibilang seperti Kamat Capi. Ya, dia bantu saya dengan Kamat Capi. Beda dong. Dibanding-bandingkan. Satu senior, satu sangat di bawah. Bukan kami pandang enteng. Ya, teman. Artinya beliau itu mesti di bawah saya. Kita ini sudah senior. Dari jam terbang sudah beda. Jam terbang sudah beda. Ya berapa provinsi di Indonesia? Ya, yang tinggal saya tidak datangi adalah Papua. Yang lain itu saya sudah datangi semua
Apakah pernah ada semacam ketika kita mau mendampingi klien, terus ini klien dikatakan sama penyidik jangan pakai pengacara? Biasa, sering. Jangankan polisi, jaksa pun bilang begitu. Kalau kau pakai pengacara, saya tidak bantu. Jaksa tidak pernah membantu. Jaksa itu lawannya, tersangka, oke? Dan jaksa itu tidak pernah membantu itu tersangka. Ya, kapan dia bantu maka jaksanya diperiksa. Gitu. Oh gitu. Yang membantu itu adalah pengacara yang meluruskan permasalahan. Jadi, tapi satu kali lagi saya mengatakan bahwa pengacara itu malaikat. Lah, kenapa sampai ini ketika penyidik ya, entah penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan, meminta ke tersangka untuk tidak menggunakan tenaga pengacara? Ya, mungkin karena ya rezekinya tidak mau dia pada Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Ya, mungkin dia bilang kita mau ini main polisi, kita mau berbenturang, pasal kaprah. Tapi tidak semua. Ada yang bagus, ada yang suka loh kalau ada yang pengacaranya. Ini semacam oknum saya. Oknum, saya tidak mengatakan. Ya. Ini saya mengatakan oknum. Artinya ada yang seperti itu. Jaksa pun oknum begitu ada juga. Ada, tapi lebih banyak yang berbuat seperti itu. Karena mungkin rezekinya tidak mau dipotong. Padahal kan tidak perlu dia, karena dia kan digaji oleh negara. Kalau kita siapa yang gaji? Jasa tak? Ketika kita tidak dibayar, ya habislah kita jadi pengacara. Iya. Nah itu wajar kita dibayar karena itu jasa. Kita bekerja. Nah, bagaimana ketika ada oknum-oknum penyidik yang melakukan hal seperti itu? Apa yang harus diperbaiki sebenarnya di sini? kalau saya, marilah kita duduk bersama-sama. Tapi saudaraku penyidik yang ada di Makassar walaupun di mana, ya, saya minta ketika ada lawyernya, kan enak itu kalau pengacara, polisi, jaksa, hakim berkesinambungan, artinya menjalankan profesinya semestinya. Oke. Ya, itu aja. Selain salah satu pengacara senior yang ada di Sulawesi Selatan, ini Puang Parimama juga telah membentuk semacam lembaga anti korupsi. Nah, apakah dengan membentuk lembaga anti korupsi yang bernama Forum Anti Korupsi? Bukan forum, bukan Pusat Kajian Pusat Kajian Anti Korupsi. Pusat Kajian Advokasi. Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi. Sulawesi Selatan dulu Sulselbar. Setelah di ini jadi hilang Sulselbar ini. Disingkat Pukat. Disingkat Pukat. Oke. Dengan membentuknya ini, apakah sebuah bentuk kekecewaan dengan aturan-aturan itu kekecewaan? Karena aturan, karena selia. Karena korupsi sekarang itu serampangan. Iya. Kenapa saya bilang serampangan? Sebenarnya seandainya ya, kalau korupsi dikasih efek jerah seperti narkoba, maka tidak akan ada korupsi lagi yang muncul. Tapi kenapa saya bilang serampangan? Karena otaknya itu, otak para oknum-oknum itu yang melaksanakan. Tapi yang melaksanakan itu ya kadang jalan di tempat, kadang lari. Ya. Sebagai penggiat anti korupsi, apakah ada indikator untuk mengukur seseorang yang sementara berbuat korupsi atau tidak? Maksudnya? Indikator mungkin kayak ciri-ciri tanda-tandanya. Ya, ciri-ciri tanda-tandanya orang korupsi kan kentara. Ketika dipanggil sama polisi, artinya kan kadang ini, itu saya katakan bahwa tergantung oknum-oknum yang memeriksa. Kadang sudah terjadi korupsi, sudah melakukan, tapi dikatakan tidak melakukan. Ya. Oke, berarti dengan membentuknya ini lembaga, salah satu kekecewaan oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak menegakkan aturan seperti apa yang sudah tertera. Ya. Nah, apakah sejak adanya lembaga ini, lembaga anti korupsi ini efektif? Alhamdulillah efektif dan banyak yang terjerat. Terpasti bansos kemarin. Nah, apakah ada semacam ketika mereka terciduk bahasanya begitu, kita telah mengantongi data-data, apakah ada sampai datang untuk minta deal-deal? Banyak. Tapi saya tidak terima. Dasarnya? Ya. Dasarnya? Dasarnya karena ya ketika saya terima, maka saya juga pelaku korupsi.
Ya, yang katakan anak tadi katakan bahwa apakah ada deal-deal, deal-deal ada semacam ini. Oh enggak, saya tidak mau karena terbentuk. Saya tidak pernah mengajarkan saya punya anggota, saya tidak mengajarkan diri saya bahwa dibentuknya Pukat itu untuk memeras orang, untuk ini orang, enggak. Tapi bukannya Kak, ada ini ya sebagian, tidak semuanya. Mungkin kembali ke moral, kan biasanya juga ada yang membentuk semacam semacam lembaga anti korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu tergantung moralnya, itu tergantung orangnya, tergantung individunya. Pukat tidak pernah siapa yang pernah kasih uang saya selaku direktur Pukat di sini ketika saya hantam. Oke. Ketika kita melihat begini, penyidik sudah menangani perkara korupsi, Ya. tetapi mereka menghambat. Artinya seharusnya ini sudah ditingkatkan. Sebenarnya gini, kita sudah melabrak kiri kanan, tapi ada oknum juga yang memasuki sehingga habislah kita ini. Tapi ketika kita terobos masuk, tapi ada juga jadi pahlawan. Pahlawan tambah itu namanya pahlawan tanda jasa. Pahlawan kesiangan. Kesiangan itu maksud saya. Ya. Oknum lah, nggak usah kita tahu dari mana. Apakah dari pelembagaan penggiat korupsi itu sendiri, apakah dari LSM, apakah dari penelitian lain-lain dan sebagainya, apakah ada ini intervensi dari atas, itu yang terjadi sekarang. Nah, untuk menegakkan aturan seperti yang diamanahkan dalam undang-undang, apa yang harus dilakukan? Seharusnya pemerintah gini, pihak kepolisian atau dari kejaksaan untuk kalau memang mau ditegakkan jangan ada tembang pilih. Tembang pilih artinya jangan melihat itu seorang siapa. Gubernur kemarin saja kan tangkap. Ya. Walaupun itu belum terbukti ya. Artinya belum secara masih diduga. Tapi kan sudah tersangka. Berarti sudah artinya ya saya jempoli kalau KPK seperti itu. Apakah pihak kepolisian, kejaksaan tidak seperti juga begitu? Tapi banyak perkara, tapi banyak tidak selesai. Banyak masuk di laci, tidak tahu kemana berkasnya. Ingat, tapi jadi ketika kita bicara gubernur, iya. Apakah kemungkinan masih ada yang lain-lain? Kalau saya pengacaranya gubernur, saya akan bela gubernur. Ya, membela karena dia adalah orang tua kita. Artinya gini, membela bukan artinya gini. Bisakah KPK membuktikan bahwa gubernur kita itu melakukan OTT? Apakah memang dia orangnya? Ini kan masih ada asas praduga. Itulah, tapi kenapa di negara kita selalu ada begitu? Karena tidak pernah dipakainya, tidak tercipta lagi namanya asas praduga tak bersalah. Itu yang tidak pernah terpakai. Oke, yang mana dikatakan OTT sebenarnya? Itu menurut art ini. Itu bahasa-bahasa tren artinya dari KPK, dari kepolisian, kejaksaan. OTT kalau saya sih pencuri. Kenapa? Ya pencurian. Artinya dalam bahasanya mencuri uang negara. OTT operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan itu operasi apanya ditangkap. Berarti kalau tangkap tangan berarti ada barang bukti. Ada barang buktinya. Kalau ada barangnya. Kalau OTT itu OTT itu ketika orang menyerahkan antara kita dengan saya. Kita memberikan sesuatu karena ada deal. Saya ditangkap, itulah namanya OTT. Nah, itu sepakat. Tapi kalau tidak seperti itu bukan OTT. Bisa saja fitnah. Oke, jadi bagaimana tanggapannya terkait persoalan hukum ke depan ini? Saya itu tertarik dengan almarhum Baharudin Lopa. Iya, orang tua kita. Orang tua kita. Jadi ada bahasanya begini. Kendati kapal akan karang, tegakkan hukum dan keadilan. Ya, satu lagi bahasa, walaupun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum tetap tegakkan, oke? Itulah. Walaupun langit akan runtuh besok. Besok hukum tetap ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Apa sih ada titipan untuk pengacara-pengacara yang baru sekarang ini? Ya, boleh saya berbicara, alhamdulillah. Terima kasih. Saya tergian dengan pengacara siapa di Jakarta itu
mengatakan kepada advokat-advokat yang baru, ketika Anda, adik-adikku, anak-anakku mau jadi pengacara, janganlah Anda mencari uang. Kerjalah jadi di LBH untuk membantu orang yang lemah. Ya, ketika mau jadi orang sukses, kerjalah jadi di LBH. Saya lupa namanya beliau itu senior, ya senior daripada saya. Dia di Jakarta, dia termasuk ketua Peradi, mungkin ya termasuk Peradi, orangnya Peradi. Jadi saya tertarik dengan bahasanya beliau, bahwa adik-adikku yang sekarang ini ya jadilah pengacara yang baik. Jangan cari belum bisa terbang. Ya artinya gini, jangan kita belum bisa terbang dipaksa diri kita terbang. Ya, jangan banyak bohong, jangan terlalu orang Makassar bilang natai, tolin natawa. Artinya DBRA kita dengan orang PHP. Itu bahasa ya PHP. Ya, kalau saya bahasa gaul. Kalau saya enggak, DBRA kita dengan orang. Terus jadilah yang bagus. Jangan kita bermobil mewah sementara bukan hak kita yang harus kita penuhi. Bukankah itu branding untuk mendapatkan klien? Mendapatkan klien itu rezeki kan ada, itu kan tergantung daripada yang di atas. Walaupun kita jungkir di atas satu lautan, tapi kalau Allah belum memberikan kita sesuatu, kita tidak akan mendapatkan. Tapi kalau kita jujur menghadapi, jujur saja kita menghadap amanah itu kita jalankan, tapi tetap kita kena fitnah, apalagi tidak jujur. Tapi dari tadi berbahasa, saya selalu memperhatikan, selalu mengkaitkan dengan akhirat. Loh, kenapa? Ya, kenapa saya kaitkan dengan akhirat? Saya umur berapa ini? 55. Ya. Ketimbang kalau saya tidak berbicara akhirat, kapan kita pengacara masuk surga? Makanya kenapa selalu saya kaitkan dengan agama, supaya hati kita dengan mulut kita satu kata, satu bahasa. Mulut, hati satu. Jadi otak sampai ke otak jadi 3 itu. Jadi jangan lain, ada lagu lain di lain di bibir, lain di hati. Dan memang lidah tak bertulang betul itu. Tapi orang yang mau pakai. Jadi setiap tindakan itu harus karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalaupun orang tidak bayar ya lillahi ta'ala. Bacakan inna taina. Karena kenapa? Inna taina berarti tidak ada Tuhan yang membalas. Tapi di akhirat kita akan dapat. Kita akan minta, Pak Iwan, mana saya punya honor dulu. Sama juga saya. Pak Farid, mana pekerjaan saya dulu? Saya sudah kasih uang. Pak Farid pulang kerja pekerjaanku. Apa bedanya? Kenapa saya selalu bicara akhirat? Apalah walaupun satu ayat, katakanlah walaupun itu pahit. Orang mau dengar, tidak mau dengar, terserah. Yang jelas saya sudah sampaikan kepada adik-adikku nanti ini, anak-anakku, adik-adikku semua, jadilah pengacara yang handal. Jadilah. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Walaupun pahit. Walaupun artinya gini, walaupun itu perkara itu bagaimana kerasnya, seperti apapun, saya pengacara tidak pernah akan takut kepada orang. Jangankan tapi takut, saya takutku kepada Allah, takut kepada dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Oke, itulah tadi diskusi dan bincang-bincang ringan kita dengan salah satu pengacara senior yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Farid Mama. Dan sampai ketemu lagi di program berikutnya di podcast Rakyat News. Selamat gitu pada selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.